Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranaf Avanutama dari kelas BCKB 2019, NIM 190611636715. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sendi dan gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi. Gerakan sendi terbagi menjadi 3, yaitu ada alternate movement, rotation movement, dan special movement. Alternate movement sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada fleksi, ekstensi, abduksi, anduksi, dan sirkumduksi. Oke, yang pertama yaitu ada gerakan fleksi, di mana gerakan fleksi adalah berkurangnya ruang sudut atau besar sudut akibat pergerakan yang dilakukan oleh sendi. Seperti contoh tangan kanan saya yang membentuk sudut 180 derajat. Akibat adanya gerakan fleksi, tangan kanan saya juga bisa membentuk sudut 90 derajat dan 45 derajat. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini yaitu adalah artikulasio cubiti. Berikut adalah gerakannya. Oke, yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah berkebalikan dengan fleksi, di mana ekstensi adalah pergerakan yang dilakukan oleh sendi untuk memperbesar sudut. Yang semula tangan kanan saya membentuk sudut 45 derajat, dapat membentuk sudut 90 derajat maupun 180 derajat. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah sama, yaitu artikulasio cubiti. Berikut adalah gerakannya. Berikutnya ada gerakan abduksi, di mana pada gerakan abduksi ini adalah pergerakan yang menjauhi midline. Jadi, saya akan memposisikan diri saya menjadi midline. Pergerakannya adalah tangan kanan saya. Jadi, pergerakan tangan kanan saya yang menjauhi midline ini yang dinamakan abduksi. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah artikulasio acromioclavicularis. Oke, yang keempat yaitu ada anduksi, yaitu gerakan ini berkebalikan dengan abduksi, di mana abduksi yaitu menjauhi midline, sedangkan anduksi mendekati midline. Dan saya akan memposisikan diri saya seperti tadi, tangan kanan saya mendekati midline. Sendi yang bekerja pada gerakan ini adalah yaitu sama, artikulasio acromioclavicularis. Yang kelima yaitu ada gerakan sirkumduksi, yaitu sirkumduksi adalah pergerakan yang membentuk bulatan pada satu sendi. Seperti contoh, itu adalah gerakan sirkumduksi. Dan sendi yang bekerja pada gerakan ini adalah artikulasio acromioclavicularis dan juga dapat terjadi pada pergelangan tangan. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah radiocarpalis. Oke, berikutnya kita masuk pada sendi yang kedua, yaitu ada rotation movement, di mana pada rotation movement ini terbagi menjadi 4, yaitu ada lateral, medial, protection, dan retraction. Oke, yang pertama yaitu ada medial. Medial adalah pergerakan interior tulang yang mendekati middle. Jadi saya dapat mempraktekkan pada bagian kaki saya, dan saya akan mengibaratkan tangan saya yaitu adalah kaki saya. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Jadi gerakannya masuk ke dalam middle. Saya memposisikan tubuh saya adalah middle. Nah, sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah artikulasio coccyx, artikulasio genus, dan artikulasio pterorocruralis. Oke, yang kedua yaitu ada lateral. Jadi lateral ini berkebalikan dengan medial, yaitu medial tadi adalah masuk sedangkan lateral adalah keluar. Jadi saya akan ibaratkan lagi, tangan saya adalah kaki saya. Yang semula gerakannya masuk, lateral ini adalah gerakannya keluar. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah sama, yaitu artikulasio coccyx, artikulasio genus, dan artikulasio pterorocruralis. Yang berikutnya yaitu ada protection, di mana pada gerakan protection ini terjadi pada bagian dada atas, di mana dada atas bekerja atau bergerak ke depan, seperti contoh. Dan sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah artikulasio acromioclavicularis dan artikulasio humeri. Oke, yang keempat yaitu ada gerakan retraction, di mana retraction ini adalah berkebalikan dengan protection, yaitu bagian dada atas yang semula ke depan pada retraction ini yaitu bergerak ke belakang. Seperti contoh, sendi yang terjadi pada gerakan ini yaitu sama, artikulasio acromioclavicularis dan artikulasio humeri.
Oke, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada special movement. Yaitu special movement ini dibagi menjadi 4, yaitu ada supination, pronation, eksternal, dan internal. Oke, yang pertama yaitu ada supination. Supination ini adalah gerakan sendi yang terjadi pada telapak tangan. Saya akan mencontohkan telapak tangan saya menghadap ke atas, dan telapak tangan saya bergerak seperti ini. Sendi yang bekerja pada gerakan ini adalah radiocarpalis. Oke, yang kedua yaitu ada pronation. Gerakan ini sama seperti supination, namun pada pronation ini berkebalikan dengan supination. Supination tadi menghadap ke atas, sedangkan pronation ini adalah menghadap ke bawah. Gerakan seperti ini adalah gerakan pronation. Sendi yang terjadi pada gerakan ini adalah radiocarpalis. Berikutnya ada gerakan eksternal. Gerakan eksternal ini adalah gerakan sendi yang terjadi pada tangan yang menjauhi bagian depan tubuh. Seperti contoh, sendi yang bekerja pada gerakan ini yaitu articulatio cubiti dan articulatio acromioclavicularis. Oke, yang keempat atau yang terakhir ada gerakan internal. Kalau tadi eksternal adalah keluar, sedangkan internal adalah ke dalam. Seperti contoh, sendi yang terjadi pada gerakan ini yaitu sama, articulatio cubiti dan articulatio acromioclavicularis. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.